Salam harmoni. Hai semua, perkenalkan nama saya Putu Diah Kirana Purnama Dewi dengan NIM 2529061002. Pada materi kali ini saya akan memaparkan tentang filsafat pendidikan. Tapi sebelum itu, ada pertanyaan yang muncul di benak saya. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah benar-benar menguasai suatu materi? Apakah ketika kita sudah benar-benar menguasai suatu materi merupakan titik akhir dari belajar? Nah, ini akan dibahas lebih lanjut dalam filsafat pendidikan. Nah, kita bahas dulu dari penelusuran etimologinya. Nah, filsafat ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philos yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat itu artinya kecintaan terhadap pengetahuan atau kebijaksanaan. Namun, dari definisi tersebut, membuat kita muncul pertanyaan baru lagi. Maka dari itu, kita harus membahasnya melalui dua studi, yaitu studi teoritis dan studi praktis. Nah, studi teoritis ini menjelaskan mengapa filsafat berbeda dari ilmu pengetahuan lain. Ia fokus pada analisis dan perenungan konsep-konsep mendasar yang menjadi fondasi bagi ilmu-ilmu lain. Sedangkan studi praktis menjelaskan mengapa filsafat tidak hanya bijaksana, tapi juga relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, termasuk dalam pendidikan. Kemudian, untuk mengetahui filsafat lebih dalam, kamu harus mengetahui karakteristiknya. Nah, di sini berdasarkan 3 sumber yang saya dapat, jadi saya simpulkan ada 6 karakteristik. Yang pertama yaitu berpikir radikal atau mendasar. Nah, di sini kita tidak langsung menerima begitu saja setiap informasi yang ada, melainkan menanyakan dari mana sumber informasi tersebut. Yang kedua, berpikir kritis. Nah, di sini kamu mencari tahu lebih dalam. Semisal nih, ada orang yang bilang, produk ini bagus. Kamu tidak langsung percaya kalau produk itu bagus, melainkan kamu menanyakan lagi, kenapa produk ini bisa dikatakan bagus. Kamu mencari sumber referensi lainnya untuk mengetahui apakah kualitas produk itu benar-benar bagus. Yang ketiga, berpikir rasional. Nah, rasional di sini artinya kamu memikirkan menggunakan akal sehat atau logika. Ini membantu kamu untuk membuat keputusan yang benar, bukan berdasarkan atas emosi. Yang keempat, bersifat sinoptik atau menyeluruh. Ini berarti kamu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, tidak hanya satu sisi saja. Yang kelima, sistematis. Nah, sistematis ini berarti kita berpikir secara teratur dan terorganisir. Saat merencanakan suatu proyek, kita tidak melakukannya secara acak, tapi membuat langkah-langkah yang terstruktur, sehingga bisa sesuai dengan perencanaan. Yang keenam, berpikir reflektif. Nah, reflektif biasanya nih, kalau kamu malam hari, biasanya pasti merenung. Apa sih yang sudah kita lakukan hari ini? Kesalahan apa sih yang pernah kita lakukan hari ini? Nah, ini adalah salah satu cara agar kamu belajar untuk berkembang menjadi lebih baik melalui berpikir reflektif. Dengan adanya filsafat, manusia menjadi tahu tentang dirinya sendiri dan tahu tentang yang lain, entah itu Tuhan ataupun alam sekitar. Dengan itu, kita dapat menyesuaikan hidup dengan cara yang tepat dan selalu mengedepankan bijaksanaan atau kearifan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menurut Mudia Harjo, tahun 2006, cabang filsafat dibagi menjadi 2, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Filsafat umum terbagi menjadi 6, yaitu metafisika, epistemologis, metodologis, logika, etika, dan estetika. Nah, setelah filsafat umum, sekarang kita masuk ke filsafat khusus. Filsafat khusus adalah penerapan prinsip-prinsip dari filsafat umum, tapi sudah dikelompokkan ke dalam bidang-bidangnya. Nah, di sini saya memasukkan ada bidang pendidikan, hukum, sejarah, dan seni. Yang kita fokuskan sekarang adalah filsafat pendidikan. Nah, di filsafat pendidikan, saya akan membahas tentang hakikat filsafat pendidikan dan cabang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah sebuah cara berpikir mendalam dan sistematis tentang pendidikan. Tujuannya adalah untuk memahami esensi, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasari praktik pendidikan. Tapi, kita harus tahu apa itu pendidikan. Jadi, ini pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara, sudah tidak asing lagi nama ini. Nah, menurutnya, pendidikan adalah upaya untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, John Dewey. Nah, menurutnya, pendidikan adalah proses penataan ulang atau rekonstruksi pengalaman. Yang ketiga, Paulo Freire. Menurutnya, pendidikan sebagai proses yang membebaskan atau humanisasi. Yang terakhir, Aristoteles. Nama ini sudah tidak asing lagi. Pendidikan adalah persiapan untuk kehidupan yang layak melalui kebiasaan pembentukan karakter yang baik. Jadi dari keempat ahli ini, saya menyimpulkan bahwa pendidikan adalah proses belajar atau rekonstruksi pengalaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Setelah kita mengetahui apa hakikat filsafat pendidikan, sekarang kita mengenal lagi cabang filsafat pendidikan. Saya ambil dari filsafat umum untuk pembagiannya karena filsafat khusus itu prinsipnya diambil dari filsafat umum. Yang saya pilih adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ontos yang artinya berada dan logos yang artinya ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang keberadaan atau hakikat. Nah, yang kedua epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu epistem dan logos. Epistem artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu tentang pengetahuan, bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang ketiga, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu axios yang artinya nilai dan logos yang artinya ilmu. Jadi aksiologi ini adalah ilmu tentang nilai yang kita dapatkan dari belajar suatu hal. Untuk menjawab pertanyaan di awal, kita perlu pendalaman lagi tentang 3 cabang filsafat pendidikan ini. Yang pertama, ontologi. Kita mulai lagi nih dengan pertanyaan. Apa sebenarnya realitas yang paling penting untuk diajarkan di sekolah? Jika sebuah sekolah hanya mengajarkan fakta, rumus, ontologinya meyakini bahwa pengetahuan hanyalah hafalan saja. Namun, jika sekolah mengajarkan lebih dari itu, seperti melakukan analisis atau melakukan kaitan antara hubungan Tuhan, manusia, dan alam, maka ontologinya akan menjadi lebih luas. Yang kedua, yaitu epistemologi. Bermula dari pertanyaan, bagaimana cara kita tahu bahwa pengetahuan itu benar? Bagaimana cara terbaik untuk mendapatkannya? Nah, jika guru percaya bahwa pengetahuan didapat dari mendengarkan dan menghafal, maka metodenya akan berupa ceramah. Namun, jika ia meyakini pengetahuan didapat dari pengalaman, maka metodenya mungkin akan bervariasi. Seperti itu. Yang ketiga, yaitu aksiologi. Bermula dari pertanyaan, mengapa semua ini penting untuk dipahami? Nilai apa yang seharusnya dihasilkan dari proses ini? Nah, aksiologi ini membantu kita sebagai para guru memastikan bahwa ilmu yang dipelajari memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menciptakan kebaikan, keindahan, dan kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip etika dan estetika. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan adalah perpaduan harmonis yang tidak hanya membentuk kita dengan pemahaman tentang apa itu realitas dan keberadaan, tetapi juga menuntun cara berpikir yang benar untuk memperoleh pengetahuan yang akurat. Puncaknya adalah pendidikan juga membimbing kita untuk menemukan tujuan hidup yang mulia, yaitu menggunakan pengetahuan itu demi kebaikan dan nilai-nilai luhur. Konsep ini sangat sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Melalui proses ini, pendidikan tidak hanya berakhir saat kita lulus. Begitu juga dengan belajar. Belajar tidak punya titik akhir, karena setiap jawaban yang ditemukan akan menimbulkan pertanyaan baru yang lebih mendalam, sehingga kita akan terus menjadi pembelajar sepanjang hayat.